Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Sulastri dari SD Negeri Candirejo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman Merdeka Belajar sebagai aksi nyata saya kali ini. Dalam bahasan kali ini terdapat 3 topik penting, di antaranya yang pertama, memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, memahami cara untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Serta yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Konten modul kali ini terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama yaitu tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, sebagai pendidik sudah seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Untuk mengetahui hal tersebut, paling tidak kita harus memulai dari kita sendiri, yaitu mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Guru yang dapat merefleksikan kekuatan dan kelemahan diri, maka akan lebih mudah pula dalam mengelola potensi dan bakat dari murid-murid. Ya, jadi intinya adalah ketika kita ingin mengenal kekuatan dan kelemahan murid, kita juga harus mengenal hal tersebut terlebih dahulu di diri kita sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik artinya juga memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Karena kita tahu ya, beda zaman pasti akan beda pula pendekatan yang kita lakukan untuk murid. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, serta memotivasi murid agar gemar belajar. Yang keempat adalah adaptif. Adaptif itu artinya mudah menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Modul yang kedua yaitu tentang mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 bahasan, yaitu tentang mendidik menyeluruh, mendidik selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh artinya sistem pendidikan harus mampu memberikan pendidikan lahir dan batin, meliputi pikiran atau olah cipta, kemauan atau olah karsa, jasmani, olahraga, dan budi pekerti atau olah rasa. Mendidik menyeluruh artinya guru juga harus bisa mewujudkan dan mengembangkan 3 aspek dalam diri, yaitu daya cipta atau kognitif, daya rasa atau afektif, serta daya kersa atau konatif. Tujuannya tentu saja untuk menjadikan murid sebagai manusia seutuhnya. Bahasa tentang mendidik selama 1 abad artinya adalah guru harus bisa mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, serta menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Tujuan pendidikan yaitu menjadikan murid-murid menjadi manusia yang secara utuh. Tadi sudah kita bahas bahwa menjadikan manusia secara utuh artinya pendidikan di Indonesia haruslah mencakup pendidikan lahir dan batin, yaitu meliputi pikiran, kemauan, jasmani, dan budi pekerti. Untuk itu dibutuhkan peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid untuk mencapai selamat dan bahagia. Modul 3 yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantoro menyampaikan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Artinya, asas tersebut dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid.
Dengan asas trikon ini, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, serta berdasarkan kebudayaan bangsa. Mengenai tentang kodrat keadaan itu dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Jadi, setiap murid bisa saja memiliki kodrat alam yang berbeda. Sedangkan kodrat zaman yaitu bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Sebagai guru, kita harus bisa menganalisis hal-hal yang kita bisa upayakan untuk siswa tentang kodrat alam dan kodrat zamannya. Modul 4 yakni tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul ini disampaikan tentang teori konvergensi. Ya, teori konvergensi punya pengaruh terhadap pendidikan karena di sini kita dikenalkan dengan dua teori, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Kalau teori tabula rasa itu ibaratnya kodrat anak sebagai kertas yang kosong. Kita sebagai pendidik dapat mengisi dan menulis di kertas tersebut dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Sedangkan teori negatif menyatakan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Modul yang terakhir yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini dibahas juga topik penting ada 3 ya dalam modul 5 ini. Yang pertama adalah selamat dan bahagia. Artinya, guru diharapkan dapat mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya agar mendukung capaian dari selamat dan bahagia. Yang kedua yaitu tentang sistem Among. Artinya, guru diharapkan dapat memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid, agar tentu saja murid bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang memerdekakan sesuai dengan dasarnya. Artinya, kita juga harus sama-sama ya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Topik selanjutnya di bahasan modul 5 yaitu tentang Merdeka Belajar Abad 21. Pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara agar murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Merdeka Belajar Abad 21 juga artinya kita memiliki tuntutan sebagai pembelajar sepanjang hayat dan dapat membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Diharapkan siswa dapat memiliki kepercayaan diri untuk berkolaborasi dengan siapapun secara global. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan kritik dan saran dari rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.